kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang mau memimpin doa? Baik, Boleh Nabila? sebelum kita laksanakan kegiatan selanjutnya, baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati ini berdoa selesai. Amin. Nah, sebelum kita lanjut nih ke pembelajaran agar kita lebih semangat di dalam pembelajaran hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, nah untuk ice breakingnya itu tepuk semangat. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Udah pada semangat nih? Kita lanjut ya. Ini menjalin komunikasi yang baik. Nah, di sini komunikasi yang baik adalah proses menyampaikan dan menerima pesan, pikiran, perasaan dan pendapat secara terbuka, sopan dan saling menghargai dalam lingkungan pertemanan. Nah, selanjutnya di sini ada pentingnya menjalin komunikasi yang baik. Nah, ada yang tahu nggak kenapa menjalin komunikasi yang baik itu sangat penting? Ada lagi? Kita makhluk sosial. Siapa lagi yang menjawab? Ya, kok berantem. Bisa saling percaya. Oke, baik. Nah, jadi pentingnya menjalin komunikasi yang baik. Yang pertama itu membuat hubungan pertemanan lebih akrab dan harmonis. Nah, yang kedua ada menghindari kesalahpahaman dan konflik. Yang ketiga ada membantu kerjasama dalam belajar maupun kegiatan lainnya. Yang keempat menumbuhkan rasa saling percaya dan empati. Baik. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi dalam pertemanan. Nah, di sini ada yang mau nggak membacakan bentuk-bentuk komunikasi dalam pertemanan ini? Saya Bu. Oke, boleh. Pertama, komunikasi verbal yang dimana komunikasi yang disampaikan melalui kata-kata secara langsung. Contoh bicara dengan teman, berdiskusi untuk memecahkan masalah dan menyampaikan pendapat dengan sopan. 2. Komunikasi nonverbal yang berarti kebalikan dari verbal, yaitu tanpa kata-kata tetapi memiliki maksudnya seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata saat berbicara. Dan yang terakhir ada komunikasi digital yang dimana ini dilakukan melalui media teknologi seperti chat atau pesan singkat dan bermain media sosial, dan juga memiliki tetap memperhatikan etika juga dan sopan santun terhadap dampak pesan yang disampaikan. Terima kasih kepada Farah ya. Bella Rina mulai. Oh, Bella Rina. Oke, maaf. Di sini ada masalah yang sering terjadi dalam komunikasi. Ada yang tahu tidak apa saja masalah yang sering terjadi dalam komunikasi? Salah paham. Terus ada lagi? Beda pendapat. Ada lagi? Tidak mendengarkan pendapat teman. Ya, berbeda pendapat. Nah, jadi masalah yang sering terjadi dalam komunikasi itu yang pertama ada salah paham saat berbicara atau chatting dalam media sosial gitu. Nah, yang kedua ada pesan yang disampaikan dengan nada yang kurang sopan. Yang ketiga tidak mau mendengarkan pendapat teman karena kan pendapat itu kan sering berbeda-beda ya. Nah, meskipun pendapat itu berbeda tapi kita harus menghargai pendapat itu. Nah, yang ketiga ada yang keempat mengenai pembicaraan. Yang kelima ada perbedaan pendapat yang tidak dikelola dengan baik. Betul. Nah, yang selanjutnya ada sikap yang mendukung komunikasi efektif. Nah, di sini ada saling menghargai pendapat. Nah, saling menghargai pendapat ini kan setiap orang tuh memiliki pendapat yang berbeda-beda ya. Misalkan dalam kerja kelompok gitu. Nah, itu kita harus saling menghargai pendapat orang yang lain sampaikannya. Terus yang kedua ada mendengarkan dengan perhatian. Terus yang ketiga ada tidak memotong pembicaraan. Kan kalau misalkan yang berbicara gitu, di sini ada nggak kalau misalkan temannya lagi berbicara suka memotong pembicaraannya? Ada. Ya. Siapa nih? Bola. Kenapa sering memotong pembicaraan gitu? Makanya bisa dibiarkan. Nah, yang keempat di sini ada menggunakan bahasa yang sopan. Yang kelima ada bersikap jujur dan terbuka. Nah, yang Enggak. tidak boleh ya. Enggak, Bu. Perhatikan
Nah, selanjutnya di sini ada hambatan dalam komunikasi dengan teman. Yang pertama ada malu atau kurang percaya diri. Nah, jadi di sini malu atau kurang percaya diri membuat seseorang terlalu gitu dalam menyampaikan pendapat atau perasaannya. Nah, akibatnya di sini pesan tidak tersampaikan dengan jelas dan komunikasi itu menjadi terhambat gitu ya. Nah, yang kedua ada salah paham. Nah, salah paham di sini terjadi ketika pesan yang tidak disampaikan dengan benar gitu ya, sampaikan tidak benar. Yang ketiga emosi tidak terkontrol gitu. Jadi saat komunikasi itu misalkan dia tuh kayak marah gitu, terus kecewa atau tersinggung menyampaikan pendapatnya. Di sini ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, untuk itu kalian baca dulu ya. Terus isi pertanyaan yang ada di pembagian kelompoknya bukan dari mana nih? Berapa kali ada orang? Dua, tiga aja tiga kelompok. Sejajar aja weh, yang di depan bertiga. Ya, boleh silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, setelah menjawab ketiga pertanyaan yang di depan ini, kalian dari perwakilan perwakilan yang kalian menyampaikan isi dari pertanyaan ini. Ibu beri waktu 5 menit apakah cukup? Kalian sudah berapa orang yang gimana kira-kira dalam mengerjakan ini? Oke, baik, bagus sekali ya. Boleh siapa yang mau ke depan pertama nih, maju ke depan. Di kelompok yang belakang. Boleh kelompok yang belakang. Ini Saya saja. Yeay! dari kelompok berapa ini? Kelompok one. Kelompok satu, kelompok hebat. Sebelum memaparkan kelompok satu mana suaranya? Baik, Ibu izin menjawab ya. Berdasarkan hasil diskusi ya tadi, apa penyebab masalah komunikasi pada kasus tersebut? Penyebabnya adalah Yang di depan ya. penyebabnya adalah karena anak itu jadi komunikasinya itu tidak terbuka gitu ya. Padahal kalau misalnya tidak seperti itu maka kedua belah pihak itu akan merasa nyaman gitu. Jadi penyebabnya itu karena salah satu temannya tidak bisa komunikasi dan terbuka. Terus bagaimana sih cara
situasi yang kurang enak untuk diajak berbicara gitu. Hanya melihat situasi yang buruk terlebih dahulu untuk menyampaikan pesan kepada temannya. Bagus sekali ya jawabannya. Selanjutnya mau dari kelompok berapa nih? Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Udah perhatikan dulu yang depan ya. Apa penyebab masalah komunikasi pada jadi penyebab masalah komunikasi kan tentunya ya komunikasi kesan singkat dan ingin komunikasi yang tepat adalah jangan dihindari yang sebaiknya disampaikan mungkin menerima apa ya Sekali ya jawabnya. Oke, selanjutnya dari kelompok berapa? Ini 4. Oke, di belakang boleh? Jadi kan si Dina ini ngerasa punya karena apa ya pesannya ini terlalu singkat gitu ya. Tapi kan tidak tahu ya pesannya itu seperti apa gitu ya. Nah, dan juga banyak komen yang kadang kita saja salah paham. Harusnya ini si Rina ngomong ibu ke temannya gitu. Soalnya kan si Rina agak suka gitu kalau temennya ini apa ya singkat gitu dan juga ingin untuk membahas kayak singkat pokoknya sebenarnya tunjukkan Rina ini selanjutnya mencari tahu dulu gitu kenapa temannya ini terkenal singkat dan juga dingin gitu untuk apa ya pesan yang dikirim di dalam lirik. Terima kasih. Dari tepuk tangannya. Yang terakhir boleh depan. Oke. Ini yang saya tempat ya. Tunggu ini langsung aja ya boleh. Jadi di sini aku tidak menerima masalah sertifikasi pada kasusnya. Sebenarnya mama di sini itu kalau dilihat secara keseluruhan ini kan apa ya ada mungkin itu klasifikasi sebagai korban padahal kan sebenarnya netral. Kenapa belum tentu anu jawab klasifikasi emosionalnya awal tapi dia langsung mengambil kesimpulan bahwa masih di itu bulan kita emang salah paham. Bagaimana cara komunikasi yang tepat dengan jadi salah paham? Nah, seharusnya kan orang yang di Indonesia supaya menunjukkan atau langsung menganggap bahwa habis ya, itu Abi, tapi ada ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Ini saling menghargai, memahami, jadi dia langsung mengambil kesimpulan. Kata bapak yang menjadi tunjukkan Tina sikapnya itu kayak gitu. Ya kalau sama biasa aja menghargai dan memaafkan. Bagus sekali ya jawabannya. Ya, jalan. Ibu selamatnya ya. Harus saling menghargai ya. Oke baik, selanjutnya di sini ada refleksi lagi. Di sini ibu minta satu orang untuk maju ke depan untuk merefleksikan hasil dari pembelajaran hari ini. Siapa yang mau maju ke depan? Ini Bu Anabel. Ana boleh ke depan? Bel ke depan. Anabel. Apa hal yang ingin kalian perbaiki depan? Yang saya pelajari pada hari ini yaitu
sebuah komunikasi. Ya, dimana kita harus saya juga komunikasi ya, apalagi sama pacar kalian, kalian gitu. Ya, nah, ketika kamu capek, saya komentar, mungkin sikap dia, sikap kalau ininya maksudnya ada emang sedikit suka gimana gitu teman saya gitu ya, jadi kenapa mereka butuh saya gitu, apalagi Dola itu dia sampai mengamuk ibu saya gitu, Dola macam salad. Nanti ya kamu baik saya mau komunikasinya kamu punya itu komunikasinya lebih baik lagi gitu ya. Intinya ibu ada pokoknya. Tahu kan Abel? Silakan ibu. Tepuk tangannya buat anak. Selanjutnya untuk pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa ya isi Google Form yang telah dikirim di grup kelas ya. Baik Bu. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.